Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ibu-ibu. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Halimi akan bertindak sebagai observer, Bu Ai sebagai kunci, dan Bu Afril sebagai coach. Sebelum kegiatan ini dimulai, hanya mengingatkan yang akan diamati dalam kegiatan ini adalah alur cerita dan kompetensi coaching. Nah, dalam alur cerita, jangan lupa ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak ya. Siap, Kemudian Pak. kompetensi yang akan diamati yang harus pula diperhatikan adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu harus ada ya. Siap Siap, ya, Pak. Bu? Siap, sudah saya siapkan. Baik. Kalau begitu, waktunya kami persilahkan untuk selamat bekerja Bu April. Iya, Mangga. Pak. Terima kasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Bu Aisyah. Selamat sore Bu Afril. Iya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, Bu Ais? Alhamdulillah baik Bu. Bu Afril gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Ais kemarin hubungin saya ya, katanya mau ada yang diobrolin nih. Iya betul nih. Saya lagi kepikiran nih sama anak-anak di sekolah saya nih Bu. Jadi beberapa kali saya mendapati anak-anak yang berjualan di sekolah gitu. Jadi tujuannya Bu Ais itu untuk apa nih obrolan kita hari ini? Jadi apa ya? Kita nggak lama ya Bu Ais ya, 20 menitan lah. Siap. Jadi saya lagi kepikiran gitu. Soalnya pada saat mereka membawa barang dagangan ke sekolah itu, jadi tidak hanya sekedar menerima pesanan atau menjajakan dagangan pada waktu istirahat. Jadi sebelum kita pulang sekolah harusnya kan kalau misal seperti itu kan nggak masalah. Tapi sekarang mereka itu membawa makanan langsung ke sekolah dan kondisinya, lumayan cukup mengganggu konsentrasi. Memang sih mereka itu berasal dari kondisi, apa ya, latar belakang ekonominya dibilang masih kurang lah dibanding teman-temannya. Jadi kebanyakan memang membantu orang tua mereka, cuman itu tadi, agak agak mengganggu konsentrasi belajar lah gitu. Jadi anak-anak membawa barang dagangan mereka ke kelas ya Bu ya? Iya betul. Apakah mereka sering begitu Bu Ais? Iya sering sih, hampir saya mendapati itu sering terjadi demikian gitu. Jadi harapan Ibu pada pertemuan kita kali ini apa nih? Apa yang mau didapatkan? Jadi saya berharap nih Bu Afril, dengan pertemuan ini saya bisa menemukan solusi yang tepat gitu terkait siswa yang berjualan di sekolah yang mengganggu mereka dalam belajar. Apakah mereka berjualan itu masuk ke kelas-kelas pada waktu jam pelajaran juga, Bu? Enggak sih sebenarnya, cuma kadang, siswa lain tuh ada yang pas saat gurunya berhalangan hadir atau kosong gitu ya, itu pasti masuk ke kelas dia untuk membeli jajanan. Walaupun di kelasnya ada gurunya, teman-temannya kayak kode-kode lewat, apa gitu, takut jajanannya habis, kode-kode. Jadi siswa yang berjualan itu kayak yang kurang fokus gitu. Pasti kan karena ngerasa seperti itu, "Wah, ini ada pembeli, wah ini saya mau habis ini apa," gitu, ada tujuan-tujuan yang terkait dengan, jualannya gitu, bukan lagi fokus pelajaran di sekolah gitu. Berarti tujuan dari pertemuan ini menemukan solusi ya Bu ya, terkait siswa yang berjualan di dalam kelas, bawa dagangannya, dan kemudian siswa yang lain juga menjadi kurang fokus dalam belajar. Begitu Bu Iya, Ais? iya. Jadi gimana ya Bu ya caranya, biar kita bisa memfasilitasi dia dan dia juga bisa tenang dan nyaman belajar, dan teman-temannya juga gak mengganggu dia pada saat belajar, yang tentunya juga secara tidak langsung mengganggu mereka sendiri, tapi tetap memfasilitasi dia gitu, untuk Baik. membantu perekonomian keluarganya gitu. Oke.
Baik, kalau menurut Bu Ais, kondisi siswa yang belajar penuh itu yang seperti apa? Menurut saya siswa yang konsentrasi belajarnya penuh itu yang benar-benar mengesampingkan semua hal yang tidak Mhm berhubungan dengan pelajaran. Jadi benar-benar fokus belajar, nggak mhm memikirkan yang lain-lain gitu. Jadi walaupun mhm ada apapun tetap fokus belajar. Nah itu menurut saya. mhm. Kalau dalam skala nih Bu Ais, 1 sampai 10, seberapa kurang konsentrasinya anak ini? Kalau dalam skala 10 kayaknya berada di level 4 deh, karena mungkin semangat Mmm, sekolahnya karena jualan bukan karena sekolah. Jadi tujuan bersekolah sudah beda. Dan beberapa mmm, di antaranya memang agak berat gitu dalam pelajaran, ya mungkin salah satunya itu tadi karena kurang konsentrasi gitu. mmm. Kebayangnya Bu Ais ya, apakah anak-anak ini ikut membantu menopang perekonomian keluarga mereka juga ya? Bisa dikatakan begitu sih, karena latar Mhm belakang mhm. keluarganya itu yang berjualan ya, anak yang berjualan itu Mhm mhm. ada yang hanya buruh harian gitu. Jadi orang tuanya Mmm, cuma mengandalkan kalau ada kerjaan ya dapat uang, kalau enggak ya mungkin agak berat gitu. Terus juga ada juga yang mmm, memang pedagang, tapi yang single parent gitu. Jadi benar-benar semua kebutuhan itu ya ibunya saja yang memikirkan gitu. Terus saya sebenarnya salut sih dengan mereka gitu. Jadi mereka itu punya semangat yang kuat untuk membantu orang tua mereka. mmm, Terus kepercayaan mereka juga tinggi, karena jarang lah gitu ya ada anak yang mhm mau gitu dan tidak malu gitu jualan di mhm sekolah, sementara teman-teman lain kadang ada, kalau zaman sekarang itu kan pengen terlihat wow gitu, gengsi dan lain mhm mhm sebagainya. Karena saya sendiri juga pada saat, eee, apa ya, SMA gitu ada pelajaran kewirausahaan, di mana mhm, saya harus menawarkan produk tertentu dengan targetan tertentu, bahkan dilombakan berhadiah. Eee, Cuman mmm, ada rasa malu gitu untuk menawarkan tersebut, kayak nggak berani gitu. Nah, saya bingung mulai dari mana, sementara mereka di umur yang seperti ini gitu masih, mhm mhm istilahnya bisa dikatakan masih sangat muda gitu, tapi punya keterampilan sosial yang luar biasa, mhm intrapersonal juga lumayan baik gitu. Cuma mhm masalahnya mhm. jadi tujuan belajar mereka itu jadi kayak sebatas cuma tempat untuk mereka bisa berjualan gitu. Kayak harapan untuk, "Saya mau jadi ini, mau jadi itu," tuh nggak kepikiran. Mereka cuma memikirkan, yang sekarang itu target saya ya, saya bisa mendapatkan uang. Nah, itu. Mhm. Oke. Selama ini yang Ibu Ais lihat gitu ya, sudah adakah tindakan dari sekolah gitu? Sementara kan memang, nilai-nilai kewirausahaan ini memang harus ada gitu ya, dalam kurikulum pun ada gitu, ditanamkan pada anak-anak kita. Iya, betul sekali, Bu. Eee, Apa ya, tindakannya sih sementara ini belum ya, cuma saya sih karena saya merasa salut dengan mereka dan kagum, Mmm, mereka juga bisa menjadi contoh bagi yang lain gitu, kalau hidup mhm sesungguhnya itu ya seperti ini gitu. Terus teman-teman mereka juga benar-benar bisa belajar berjuang dulu gitu sebelum mendapatkan sesuatu, nggak instan. Nah, jadi mungkin yang pernah saya lakukan itu sementara ini baru sebatas ngajak ngobrol biasa gitu dengan anak-anak ini, mhm namun saya bingung harus mengambil tindakan apa. Sedangkan, apa ya, dari satu sisi itu memang mungkin bagus buat mereka, tapi di mhm. sisi yang lain karena tidak semangat belajar jadi mempengaruhi juga ke yang lain. Jadi sementara ini ya Adakah tindakannya masih sebatas obrolan saja sih, masih obrolan biasa, mhm belum masuk ke sekolah memberikan satu tindakan tertentu belum. mhm. Adakah, apa yang Ibu bisa lakukan gitu untuk memfasilitasi anak-anak tersebut menyalurkan bakat wirausahanya, sekaligus membantu mereka memperoleh pemasukan untuk perekonomian mereka, namun pula bisa memberikan dampak positif bagi yang lain juga gitu? Apa ya, nah sebenarnya ini sih yang pengen saya tanyakan, barangkali Ibu punya solusi. Jadi kalau saya sih mungkin, paling sekilas itu ada keinginan untuk membuat market day, di Mmm, mana setiap siswa itu secara berkelompok atau per kelas membuat makanan dan minuman yang mhm bervariasi gitu. mhm Kemudian penjualannya juga dilakukan dalam lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, dengan, mmm, contohnya menjual kupon sehingga kita, bisa memperhitungkan modal, tidak menggunakan istilahnya modal itu emang dari jualan kupon tadi. Terus, mhm mereka juga bersama dengan wali kelas belajar menghitung laba rugi, kemudian mhm teknik-teknik marketing lainnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar, berjualan, tapi juga menggali kemampuan mereka dalam bersosialisasi dan tentunya kepercayaan dirian mereka juga. Terus, mhm
eee, mereka juga, trik marketingnya itu tidak hanya sekadar jualan langsung gitu, tapi bisa by order gitu kan. Karena sebenarnya banyak yang masih dibilang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang kurang lah gitu ya, namun tidak semua gitu yang mau dan mampu berjualan seperti anak-anak ini yang bisa istilah masih kecil gitu, udah bisa hidup mandiri. Nah, dulu sih saya juga pernah di sekolah lama saya mengadakan ini, cuman ya mungkin karena sekedar mereka mencoba, karena kebanyakan kebetulan sekolah lama saya itu kebanyakan siswanya itu dari, menengah ke atas ya gitu ya, katakanlah Mmm, seperti itu. Jadi mmm, anak-anak yang mampu, jadi targetannya juga mungkin berbeda. Kalau sekarang memang benar-benar untuk, di samping keterampilan mereka, tapi mhm, juga benar-benar menghasilkan gitu, membantu mereka agar bisa terus melanjutkan sekolah. Nah, itu sih saya harapannya seperti itu. mhm. Udah bagus sih Bu tadi tuh sarannya, ada market day gitu ya. Lalu dampak untuk anak yang tadi bagaimana Bu? Nah, jika setidaknya kita sudah menerapkan model marketing tertentu ya, sehingga pada saat Mhm, membawa makanan itu sudah bisa by order, kayaknya mhm, dampaknya bagi dia itu kan tidak akan mengganggu proses belajar dia. Jadi dia nggak repot-repot betul, yang ada anak yang kode-kode, jadi dia nggak konsen. Jadi dia benar-benar iya, sekolah itu udah bawa sesuai pesanan, udah bebas. mhm. Bagaimana dengan pembelian langsung? Jika ada yang masih minta order gitu Bu, terlebih dahulu gimana nih? Mungkin kita bisa melakukan, apa ya, semacam sosialisasi atau pendampingan dulu ya, Mhm, dengan memberikan pengetahuan gitu bahwa kita juga bisa melakukan kerjasama gitu, kayak misalnya dengan koperasi sekolah. Jadi siswa gitu bisa paham sistem titip dagang dan bagi hasil gitu, semacam itu. mhm. Dari 2 alternatif yang Bu Ais tadi kemukakan, kemungkinan apa hambatannya nih Bu? Tadi yang Hambatannya koperasi mungkin dan juga by order itu? heeh, hambatannya mungkin ya bagi siswa itu sendiri mungkin berat kali ya kalau bagi hasil. Kalau by Mhm, order betul, kadang kan ada yang nggak mau, tapi kalau pas hari H kan kalau ngelihat dagangan mungkin orang lebih tertarik ya, mungkin jadi ada rasa, "Duh kayaknya ragu deh kalau cuman pesenan pita tanpa bawa," gitu. Nah, mmm, cuman ya biar sistem ya istilahnya kita juga mengajarkan untuk memberikan wawasan gitu tentang manfaatnya, mhm, eee, ke depannya itu tidak hanya sekedar jualan yang langsung, karena kalau misalnya udah skala besar kan kalau misal banyak cabang-cabang dia untuk buka usaha, titip-titip barang ke mana-mana itu justru bagus banget gitu untuk jangka panjangnya gitu. Terus juga, kita juga masih memberikan wawasan tentang manfaatnya dengan memberikan mhm, edukasi biar dia terus rajin ke sekolah untuk bisa mengembangkan usahanya tadi, karena dimulai dari pendidikan gitu, nggak cuma sekedar ya udah jualan asal jalan gitu. mmm. Betul, itu juga bisa jadi, solusi dari hambatan tadi ya, Bu, ya. Ya. Kemudian, rencana apa nih yang akan Ibu Ais lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Pertama sih saya obrolkan dulu dengan kepala sekolah dan Mhm, guru-guru, lalu sosialisasi, membentuk tim oke, gitu, tim betul, dari mhm, guru-guru dan juga siswa atau di kelas gitu. mhm. Adakah prioritas tertentu? Prioritasnya sih satu melatih keterampilan siswa ya, keterampilan Mhm, sosial emosional juga, mhm, terus juga, mewujudkan profil pelajar Pancasila juga karena kegiatan ini kan mhm, mencakup semuanya, ada kolaborasi apa segala macam. mhm, Terus anak-anak tadi juga yang senang berjualan jadi paham untuk mhm, mencapai, eee jual beli yang sukses itu juga mereka juga harus mengutamakan pendidikan dan dimulai dari pendidikan tadi yang seperti saya jelaskan gitu. mhm. Strategi gimana nih Bu Ais, untuk strategi? Mungkin membuat tim seller ya yang menjual makanan Mhm, bervariatif, ada mhm, juga pembagian tips jadi siapa yang jadi masuk ke marketing, ada yang bagian produksi, ada yang bagian keuangan, dan lainnya gitu jika dibutuhkan. Jadi ada mhm. job desk-nya, jadi masing-masing punya peran gitu, Is dan itu keren bisa ya. berjalan gitu ya, Iya, nanti keren, kalau misalnya lagi. keren rencana aksinya. Bagaimana jangka waktunya Bu Ais? Untuk sementara mungkin targetnya dilaksanakan 1 semester sekali sebagai pengenalan gitu. Mmm, market day 1 semester sekali gitu ya? Ya, Apa ukuran keberhasilannya Bu? ukuran keberhasilannya dilihat dari antusiasme anak-anak dalam kegiatan tersebut. Tim Mhm. bekerja dengan baik dan siswa paham arti kewirausahaan yang sesungguhnya. Adakah gangguan, yang mungkin muncul gitu ya? Apa antisipasinya dari Ibu, untuk mengatasi gangguan yang mungkin muncul? Gangguan
pasti akan muncul ya, misalnya ada pro dan kontra dan sebagainya. Tapi, di awal kayaknya harus membuat analisis kelemahan dan kelebihan dulu deh. Maksudnya jadi biar kita mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi gitu, biar udah siap-siap di awal. Apa nih komitmennya untuk rencana Bu Ais tadi barusan? Komitmennya saya akan melaksanakan rencana aksi tersebut sesuai dengan jadwal, sehingga berdampak ke murid-murid saya, yang saya targetkan dan juga menyeluruh untuk, yang lain. Kira-kira siapa nih yang mau Ibu Ais libatkan untuk menjaga komitmen? Tentunya yang pertama sih tim ya, yang nanti akan dibentuk. Setuju, oke. Lalu bagaimana tindak lanjut dari coaching ini nih Bu Ais? Mungkin nanti kita bertemu lagi ya Bu, membahas kegiatan rencana aksi sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Tentunya, setelah rencana tadi, dilaksanakan, maksudnya sebagai bahan evaluasi yang mungkin diberikan oleh Ibu Afri ke saya. Oke, baik. Semangat ya Bu. Semoga apa yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana. Amin amin. Terima kasih banyak ya Bu ya, jadi saya bisa menemukan solusi dengan bantuan dari Bu April. Sama-sama Bu Ais. Terima kasih ibu-ibu yang hebat. Tadi kucingnya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Pak. Ya. Juga muncul tadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif juga saya udah lihat tadi. Serta pertanyaan yang berbobot juga muncul dalam proses coaching barusan. Saya berikan skala nih 1 sampai 5. Saya akan memberikan poin 5 kepada Bu April atas proses coachingnya yang sudah sangat baik. Ya, terima kasih Pak Halimi. Semoga coaching seperti ini dapat diterapkan dengan rekan sejawat dan murid ya Bu ya. Siap Pak. Sukses terus ya Bu. Terima kasih Pak Halimi. Hubungan waktu sudah maghrib, saya tutup nih. Iya ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu April dan Pak Halimi? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Bu Ais. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu di sini untuk kegiatan coaching hari ini. Saya Aisyah Nuryani selaku observer akan mengobservasi Pak Halimi sebagai coach dan Bu Afriliani sebagai coach. Nah, sebelumnya saya mau ngobrol dulu sama Pak Halimi. Apa kabar Pak Halimi? Alhamdulillah. Sehat. Gimana nih perasaannya hari ini Pak Halimi? Alhamdulillah, perasaan saya senang dan bahagia karena saya akan melakukan coaching dengan Bu Apriliani dan pertanyaan berbobot pun sudah saya siapkan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir menanyakan tanggung jawab atas komitmen yang akan dilakukannya. Baik, pada kesempatan ini jangan lupa Pak Halimi ya untuk 3 kompetensi inti, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau menghadirkan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tetap harus ada dalam kegiatan coaching ini ya Pak ya. Siap. Baik, selamat bekerja ya Pak Halimi. Silahkan. Apa kabar Bu April? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Halimi. Kemarin Bu April itu ngubungin saya ya. Iya Pak Halimi. Mau ada yang diobrolin nih. Katanya mau ada yang diobrolin. Kelihatannya serius, Pak. Serius nggak serius ya? Kira-kira tentang apa nih tujuan obrolan kita hari ini? Iya, tujuannya itu saya ingin membuat perpustakaan sekolah, Pak. Ya, jadi begini Pak Halimi ya.
di latar belakangi oleh keprihatinan saya gitu ya, melihat buku banyak yang berserakan di kelas-kelas gitu, di kolong-kolong meja juga, kemudian tidak terawat bukunya itu ya, kemudian dimakan rayap, ada yang disemutin gitu Pak. Kemudian juga ada siswa yang memang butuh bimbingan untuk kelancaran dalam membaca gitu. Jadi latar belakangnya itu. Oh, begitu ya. Mhm. Jadi Bu Jadi April, kira-kira nanti ada solusi gitu setelah obrolan ini. oh gitu. Tapi Mhm. waktunya tidak lama ya Bu ya. Nah, mengingat Oke, waktu nih, siap Pak. kalau begitu. Jadi Bu Mhm. April itu pengen ada tempat nih khusus untuk menyimpan buku dan Betul, tempat untuk anak-anak supaya bisa belajar membaca juga betul ya. Pak. Betul Pak. Perpustakaan sekolah begitu. Betul Pak. Ya karena kebetulan di sekolah kami itu belum ada perpustakaan gitu Pak. Jadi saya ya inisiatif lah. Gimana kalau misalkan saya mau membuat perpustakaan sekolah. Kalau kita lihat dari nilai itu, dari skala 1 sampai 10 nih, di Hmm. mana nih posisi Bu April sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Dalam pencapaian tujuan kalau skala 1 sampai 10 saya masih di skala 5 kayaknya Pak. Karena masih pada tahap pengumpulan buku-buku tuh Pak yang tercecer di kelas-kelas. Kemudian saya kumpulkan, saya minta tolong kepada anak-anak gitu, supaya ya selayaknya lah buku jangan dicecer di kolong meja ataupun di tempat-tempat yang tidak semestinya gitu. Baru tahap pengumpulan aja sih Pak. Oke. Namun itu pasti Mhm. ada hambatan ya, Bu ya? Apa nih Iya Pak, hambatan pasti. atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Ya, ada hambatannya, di antaranya yaitu siswa itu masih kurang peduli terhadap cara merawat buku, bagaimana cara menyimpan buku dengan baik, kemudian, apa ya, membaca juga kayaknya anak tuh masih ada yang beberapa yang kurang lancar, kemudian siswa juga, mmm, siswa juga, memang beberapa ada juga yang tertarik gitu, tertarik membaca. Pasti Tapi kayaknya banyak. kalau misalkan dibuat satu tempat, dalam satu tempat bikin perpustakaan kayaknya lebih lebih menarik lagi siswa untuk baca gitu, lebih bersemangat. Setelah saya amati tadi banyak buku ya, Bu ya. Buku apa Betul. aja, Bu, yang banyak Ibu lihat yang tidak terawat tuh? Apa Yang ada buku mhm, pembelajarannya juga tuh? betul, Pak. Ada buku pembelajaran, yaitu pelajaran saya sendiri PPKN, itu cover-nya sobek, kemudian halamannya juga banyak yang hilang, banyak yang terlepas gitu. Kemudian seperti tidak terawat gitu ya. Kemudian bukunya juga semakin hari itu semakin berkurang jumlahnya, ya semakin minggu lah ya. Semakin berkurang, tadinya berjumlah 20 bisa sampai 15 sekarang jumlahnya. Ya karena tadi itu tidak ada tempat gitu ya. Kemudian tidak ada juga petugasnya, kemudian tidak ada nomor urutnya, tidak terdata lah. Seperti itu buku itu. Jadi sementara ini nih, Bu, buku Mhm. pelajaran tersebut disimpan di mana, Bu? Bukunya itu Pak biasanya disimpan, disatukan dalam satu lemari kaca dengan buku rapot. Jadi ada buku pelajaran, ada beberapa buku, pelajaran di sana, kemudian juga ada buku pengetahuan juga ada, jadi dalam satu tempat gitu, tidak terpisah. Jadi susah ya, Bu, identifikasinya ya. Mhm, betul. Apakah murid di sekolah Ibu memang gemar-gemar membaca buku tuh, Bu? Iya, memang saya lihat juga, saya perhatikan tuh Pak ya, memang ada indikasi ke sana. Siswa kenapa bukunya tergeletak karena memang mereka juga ada indikasi senang membaca. Kalau misalkan mungkin, setelah istirahat atau jam istirahat mereka membaca, atau pada saat literasi juga mereka membaca, tapi kemudian untuk tempatnya itu tidak tertata gitu. Mereka taruh di kolong-kolong, yang kemudian berhari-hari di sana, mungkin ya, nggak taunya dimakan rayap atau disemutin. Iya, iya. Memang saya lihat dari Mhm, beberapa buku itu yang Ibu tadi ceritakan itu tidak terawat, tergeletak di kolong-kolong meja. mhm, Kemungkinan murid juga memang benar itu, murid-murid suka membaca ya. mhm. Nah, untuk mengarahkan sepertinya mereka membutuhkan ruang membaca juga ya, Bu ya. Nah, Betul, tadi Pak. di awal
Bu April nih bilang bahwa ada beberapa siswa yang kurang lancar membaca. Apa salah satu penyebab karena tidak ada sarana yang mendukung untuk siswa itu supaya tertarik belajar membaca, Pak? Bisa jadi, Pak, siswa itu mereka ada yang merasa minder atau malu kalau misalkan dibimbing oleh gurunya pada akhir jam pelajaran gitu ya. Jadi mereka seperti diberikan perhatian khusus tapi ada perasaan yang berbeda dari siswanya gitu. Mungkin mereka yang tidak kuat mentalnya sih malu gitu ya. Kalau misalkan di akhir-akhir mereka dibimbing belajar baca oleh gurunya gitu. Padahal kita bersemangat sekali guru-gurunya. Tapi ada juga kan siswa yang iseng juga gitu ya, mau olok-olok, "J baca," gitu ya, masih dieja gitulah. Jadi kesannya itu seperti bisa memperlihatkan kekurangan di depan teman-teman yang lain gitu. Saya rasa sih, butuh suatu tempat yang khusus gitu ya, kayak semacam perpustakaan atau pojok baca yang bisa intensif mereka, belajar membaca di sana gitu. Jadi ada gurunya juga dibimbing, ada siswanya juga, mereka ya bisa face to face dengan gurunya lah, tanpa dilihat oleh yang lain gitu, pengen privat aja gitu kayaknya. Ya. Jadi reaksi yang berbeda, seperti apa tuh, Bu, misalkan itu? Kalau Mhm, seperti yang tadi diolok-olok gitu, reaksi ibu betul, itu gimana itu? iya. Jadi siswa yang sudah lancar membaca itu seperti merasa mengejek lah, mengejek teman yang sedang berusaha belajar membaca gitu. Jadi tadinya semangatnya sudah setengah, jadinya kendor lagi karena diolok-olok oleh teman-teman yang lain. Karena kelihatan banget gitu bimbingannya di akhir jam pelajaran. Nah, Bu April sudah mengungkapkan hambatannya ya. Mhm. Sekarang kira-kira apa solusi yang dimiliki Bu April nih untuk mencapai tujuan Ibu? Iya, kalau saya sih pengennya membuat perpustakaan gitu Pak ya, karena di sekolah juga belum ada perpustakaan. Yang kedua pengennya ada perpustakaan digital. Jadi, perpustakaan digital ini minimal, jumlah bukunya, kemudian siapa yang meminjam, kemudian dapat diakses oleh murid-murid dan terbaca gitu di sana, di dalam aplikasi perpustakaan digital. Juga kalau misalkan ada tempat gitu tertentu kayak perpustakaan, untuk menyimpan buku dan tempat untuk siswa berlatih membaca juga lebih nyaman kayaknya. Apa nih Bu rencana Ibu dalam mencapai tujuan pembuatan perpustakaan sekolah nih? Ya, rencananya saya sih pengennya minta izin dulu Pak ya kepada kepala sekolah atas gagasan saya membuat perpustakaan. Kemudian saya juga ingin melakukan koordinasi dengan melibatkan guru-guru, murid, dan juga penjaga sekolah. Memberdayakan guru-guru di sana, membantu mengumpulkan buku, mendata buku, gitu ya, nomor urutnya, kemudian siapa yang meminjam, kemudian tanggal berapa meminjamnya, kemudian dan memberdayakan siswa juga mengumpulkan buku-buku bekas yang ada di kelas-kelas dan kolong-kolong meja yang tidak semestinya ada di sana gitu. Dan juga saya ingin menghubungi para alumni untuk menghubungi mereka, untuk meminta partisipasi partisipasi dalam arti di sini buku bekas lah. Barangkali di rumahnya ada buku-buku yang sudah, tidak dibutuhkan, butuh buku pelajaran khususnya, boleh disumbangkan kepada kami gitu ya, SMPN 1 Atap 2 Losarang, di perpustakaan yang akan kami, rencanakan. Nah, seandainya Ibu itu disiapkan untuk tempat nih, kira-kira nih, sudah ada Mhm, bayangan akan di mana tempat iya. perpustakaannya gitu kalau Saya sih, ngebayangin gitu Pak ya, perpustakaan itu disatukan aja kayaknya di dalam satu ruang guru. Jadi karena sekolah Satap ini terbatas jumlah ruang belajarnya, kemudian ruang guru, ruang kepala sekolah jadi satu di satu ruang guru yang cukup lumayan besar, ruangnya juga jadi bisa disekat pakai sekat dinding triplek lah di samping ruang guru dan ruang kepala sekolah. dari sekian gagasan nih Bu, saya Mhm. setelah itu dari sekian gagasan, apa yang menjadi prioritas Ibu nih? Prioritas saya saat ini mengedukasi siswa ya, untuk bagaimana cara merawat buku, kemudian bagaimana mereka menghargai keberadaan buku, kemudian menggiatkan lagi belajar gitu ya, membaca,
Itu kemudian mengumpulkan buku-buku yang tidak terawat dari kelas 7 sampai 9. Itu sih Pak prioritas saya. Kira-kira bagaimana nih jangka waktunya nih biar Hmm. tepat? Untuk jangka waktu pengumpulannya sekitar 1 minggu. Insya Allah bukunya akan terkumpul. Nah, untuk jangka waktu 1 minggu ini, Hmm. apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu nih? Ukuran keberhasilannya kayaknya kalau sudah tidak ada buku yang tercecer atau berada di kolong-kolong meja, semuanya sudah rapi gitu ya, tersusun, kayaknya itu tolak ukurnya. Dan siswa juga mulai gemar rajin berkunjung ke perpustakaan. Bagus. Dari semua ini, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksinya nih? Hmm. Oke, Komitmennya nih. rencana aksinya, yang pertama saya ingin menghubungi kepala sekolah dulu atas rencana yang saya lakukan, membuat perpustakaan sekolah dan perpustakaan digital. Kemudian yang kedua berkoordinasi dengan guru-guru lain, mengajak mereka untuk menata buku pelajaran yang ada dan memberikan nomor urut buku, membuat agenda peminjaman, terus mengedukasi siswa pentingnya membaca dan merawat buku pada saat pelajaran, jam pelajaran. Tentunya akan rencana ini tidak bisa sendiri ya Bu ya. Betul, Pak. Siapa saja Bu yang akan dilibatkan nih dalam menjaga komitmen ini nih Bu? Yang akan saya libatkan di sini paling Bu Puska. Bu Puska itu kan guru bahasa Indonesia, jadi beliau lebih tahu gitu tentang cara penomoran buku, menata buku. Kemudian juga saya ingin melibatkan Pak Agung sebagai Wakasek Kurikulum yang pandai IT. Saya ingin meminta bantuan beliau untuk membuat aplikasi perpustakaan digital. Luar biasa rencana aksi Ibu April ini ya. Untuk membuat Ya, perpustakaan di sekolah ini. Mudah-mudahan Bu dapat berjalan lancar dan mendapat respon yang positif dari seluruh warga sekolah ya Bu. Bagaimana nih amin. lanjut dari sesi coaching ini? Kapan kita ngobrol lagi tentang progres Bu April nih? Ya, nanti paling saya hubungin Pak Halimi 2 minggu yang akan datang ya Pak ya. Progresnya saya akan kasih tahu ke Pak Halimi. Siap Bu, saya tunggu kabar baiknya ya 2 minggu yang akan datang. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak Halimi. Sama-sama Bu, saya pamit dulu ya. Saya Iya tutup Pak, teleponnya mangga. nih. Ya, Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi coaching-nya sangat bagus ya, dan mengena sampai pada pertanyaan yang berbobot, yang mengarah ke solusi atas permasalahan yang dialami oleh Bu April. Dan secara keseluruhan saya sudah melihat adanya presence yang baik yang ditunjukkan oleh Pak Halimi. Kemudian Bapak juga menggunakan rasa, ada kontak mata juga, terus gesture-nya juga yang sudah benar-benar mengarah kepada lawan bicara. Kemudian mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, satu lagi nih Pak, jadi alur cerita yang digunakan Pak Halimi secara garis besarnya itu apa aja nih? Ya, saya sudah melakukan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan terakhir itu menanyakan tanggung jawab atas komitmen yang akan dilakukannya. Oke. Kalau ada skala 1 sampai 5 nih, saya akan memberikan nilai 5 kepada Pak Halimi yang sudah luar biasa melakukan coaching dengan sangat baik, luwes, dan juga lancar. Keren. Terima kasih. Mungkin coaching-coaching seperti ini bisa juga dilakukan kepada murid ya, Pak, ya, pada rekan guru yang lain, rekan tenaga pendidik yang lain juga, karena benar-benar luar biasa lah dampaknya pastinya. Nah, sukses terus untuk Pak Halimi dan Bu Afril ya. Terima kasih Terima kasih banyak. Bu Ais. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Halimi. Selamat sore, Bu Aisyah. Selamat sore. Pada kesempatan sore ini, perkenalkan nama saya Afliani Fitrustari. Saya di sini sebagai observer yang akan memandu coach-nya yaitu Bu Aisyah dan coach-nya yaitu Pak Halimi. Selamat sore Pak Halimi. Selamat sore Bu Aisyah. Selamat sore Bu Afril. Iya.
Apa kabar Bu Aisyah? Alhamdulillah baik. Gimana nih perasaannya sore ini Bu Aisyah yang akan mengkucing Pak Halim? Perasaannya senang dan bersemangat hari ini. Saya akan melakukan coaching kepada Pak Halimi dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, serta komitmen rencana aksi. Jadi benar-benar bersemangat sekali. Nah, alhamdulillah bersemangat Ibu ya. Baik, pada kesempatan ini jangan lupa ya Bu untuk 3 kompetensi intinya, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian atau menghadirkan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tetap harus ada ya Bu. Iya Bu, baik. Sudah saya siapkan pertanyaan berbobot dalam kesempatan coaching hari ini Bu. Oke, selamat bekerja Bu Aisyah. Siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Halimi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ibu. Iya, Pak Halimi kemarin Pak Halimi menghubungi saya ya, katanya mau ada yang diobrolin gitu. Iya, betul ya Pak ya? Betul, betul. Iya, ini kita punya waktu nih Pak kurang lebih sekitar 20 menit nih. Kira-kira mau ngobrolin tentang apa nih tujuannya? Begini, pada kesempatan ini saya bisa ketemu dengan Bu Ais. Tentunya pertemuan ini akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap ada teman curhat gitu atas kegalauan selama ini yang menggelayuti pikiran saya. Nah, ngomong-ngomong nih, apa nih yang ingin Bapak sampaikan ke saya atau mau diceritain ke saya? Oh, iya, Bu. Jadi saya berharap betul dengan pertemuan ini saya akan bisa mengurai permasalahan terkait beberapa hal yang berhubungan dengan tugas di tempat baru saya, di mana saya menemukan masalah-masalah yang krusial yang secepatnya harus saya selesaikan. Baik-baik. Jadi ada masalah-masalah di tempat baru Bapak yang berkaitan dengan tugas Bapak ya? Nah, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita ini? Ya, gini, saya berharap dengan pertemuan ini saya menjadi yang saya kalau ya gini, saya berharap dengan pertemuan ini saya memperoleh penguatan setidaknya apa yang menjadi buah pikiran saya dapat solusi yang pas begitu dari persoalan saya ini. Baik-baik. Kalau begitu, kalau boleh tahu nih, saat ini persoalan apa yang Bapak hadapi yang menjadi hambatan Bapak? Ini anak-anak saya terutama pada di kelas tuh. Kebetulan saya masuk pas pelajaran agama. Ternyata guru agamanya tidak masuk. Di situ saya tahu ada beberapa anak yang belum bisa baca Al-Qur'an, padahal dia sudah kelas 5. Saya mencoba di kelas 6 pun juga ternyata ada yang belum bisa baca Al-Qur'an. Di situ yang mengusik pemikiran saya. Sehingga beberapa hari ini saya berpikir keras atau berpikir keras bagaimana mencari cara eh, mencari cara mengentas murid-murid yang kurang lancar dalam membaca Al-Qur'an tersebut. Nah, setelah Bapak tahu masalah ini dan menemukan ada beberapa anak yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an nih, Pak. Kalau dilihat dengan skala 1 sampai 10 nih ya kalau diperkirakan, itu kira-kira ada di level berapa jumlah anak yang tidak bisa atau belum bisa baca Al-Qur'an tuh, Pak? Setelah saya lihat, itu kurang lebih ada di level 7. Padahal mereka sudah kelas 5 dan 6. Lumayan tinggi juga ya, Pak, ya, untuk ukuran siswa kelas besar. Nah, targetnya kira-kira di angka berapa nih, Pak, yang mau Bapak harapkan? Sehubungan di sini kelas 5 dan 6 saya harapkan ya 10.
Wah, luar biasa ya Pak targetnya. Baik Pak, sebelumnya adakah solusi dari Pak kali ini untuk mengatasi masalah ini? Mulanya saya itu berpikir normal saja. Ini soal baca Al-Quran. Mestinya ini posnya guru agama sih. Tetapi karena ini baca Al-Quran juga, dan ternyata banyak juga murid-murid yang belum bisa baca Al-Quran. Padahal kalau guru agama ini saya beri tugas pun untuk menuntaskan baca Al-Quran ini, saya kira juga tidak bisa. Artinya begini, artinya dengan tugas banyak di kelas, materinya hanya sekedar teori, baca aja, seharusnya konsentrasi ke materi-materi yang lain juga harus terpenuhi. Sehingga saya berpikir kalau ini diberikan kepada guru agama untuk menuntaskan ini belum bisa. Dan untuk menambah GTK juga tidak boleh. Akan tetapi saya mencoba melakukan kolaborasi dengan ustadz terdekat untuk bisa membantu. Tapi saya tidak bermaksud untuk menambahkan GTK loh. Akan tetapi hanya sifatnya insidentil. Layaknya seperti kita menyuruh pembina pelatih pramuka ini. Dan itu pun harus cepatnya ini. Bagus sekali ya Pak solusinya luar biasa. Di satu sisi kita kekurangan tenaga pendidik itu dalam hal ini adalah untuk mengajarkan anak membaca Al-Quran, di sisi yang lain sekolah tidak dapat mengangkat guru lagi ya Pak ya, karena memang terbentur aturan. Nah jadi dengan Bapak memberikan solusi ini sangat luar biasa nih Pak. Berarti seperti masuk dalam ekstrakurikuler ya Pak ya. Nah kemudian rencana pelaksanaannya mau bagaimana nih Pak? Menurut saya sih, karena endingnya itu harus nyampe tahun ajaran kedua, untuk menolak stigma bahwa anak SD tidak bisa ngaji. Karena bahaya di tahun ajaran baru. Dan sudah saya antisipasi secepat mungkin. Dan ini saya untuk menghubungi Ustadz, karena dia sudah siap untuk membantu menuntaskan baca Al-Quran. Asal MOU-nya jelas. Tugas ini hanya insidentil. Pun ya hanya beberapa waktu tertentu saja. Ya, berarti targetnya itu ya. Nah, apakah ada prioritas misalnya untuk siswa tertentu atau memang untuk semua siswa gitu? Karena di sini hanya supaya menolak stigma bahwa anak tidak bisa mengaji, saya prioritaskan kelas 5 dan 6 saja dulu. Berarti strateginya membuat satu kegiatan ekstrakurikuler mengaji yang waktunya hanya untuk waktu tertentu ya Pak ya. Apa ada ukuran keberhasilan dari kegiatan ini nih Pak? Kalau untuk keberhasilan saya ukur jika semua anak sudah bisa baca Al-Quran. Saya anggap kegiatan ini berhasil dan sudah selesai. Baik. Berarti waktunya sesuai dengan pencapaian siswa ya Pak ya? Iya, betul. Nah, setiap kegiatan pasti ada hambatan nih Pak atau rintangan. Kira-kira apakah ada antisipasi dalam menanggapi semua ini? Soal hambatan pasti, tapi saya berkolaborasi dengan guru agama untuk menyiapkan segala sesuatunya agar bisa mengantisipasi rintangan yang mungkin muncul di kemudian hari. Oke, baik. Luar biasa ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih, komitmen apa yang Bapak akan buat nanti? Komitmen yang kita bangun adalah orang yang kita maksud tadi bisa menjalankan perannya, membantu sekolah, kan? Ini sebuah solusi, tentu sifatnya terbatas, hanya beberapa kurun waktu tertentu, di mana sudah cukup, ya kita minta komitmen sungguh-sungguh. Inilah sasaran-sasaran yang kita tuju, begitu. Oke, baik. Nah, siapa saja nih yang kira-kira dapat membantu dalam menjaga komitmen yang tadi Bapak sebutkan? Tentunya antara Pak Ustadz dan guru agama. Oke. Baik Pak Kalimi, untuk waktunya nih, kira-kira kapan nih mau dimulai rencana aksi tadi yang luar biasa itu?
karena sebentar lagi kita ada kenaikan kelas, ya secepatnya Bu, minggu-minggu ini atau minggu depan. Oke. Baik. Sudah ada progres ya Pak minggu depan mudah-mudahan. Saya tunggu nih Pak cerita tindak lanjutnya. Ya Bapak ya. Siap Bu Ais. Nanti saya hubungi lagi minggu depan bagaimana hasil tindak lanjutnya ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Baik, Ya. mungkin untuk coaching kali ini kita cukupkan sekian ya Pak ya. Sukses selalu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi coachingnya sangat bagus, ya Bu ya, mengena sampai pada pertanyaan yang berbobot dan mengarah ke solusi yang dihadapi oleh Halimi, gitu ya. Tadi juga sudah ada secara keseluruhan sudah melihat presence, gitu ya, kehadiran penuh, baik. Kemudian itu juga menggunakan rasa, ada kontak di sana, kemudian gestur tubuhnya juga sudah mengarah simpati pada Pak Halimi. Kemudian mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi, kira-kira Bu Ais, alur tirta yang digunakan oleh Bu Aisyah secara garis besar itu apa saja? Tadi saya sudah melakukan coaching alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, lalu menanyakan rencana aksi, dan terakhir menanyakan tanggung jawab atas komitmen yang akan dilakukan. Kalau ada skala nih ya Bu ya, 1 sampai 5, saya akan berikan Bu Aisyah skala 5 gitu ya. Yang paling bagus. Ini sudah lancar, sudah luas, karena mungkin sering berlatih Bu Aisyah nih ya. Untuk teknik coaching ya. Terima kasih Bu Afril. Ya, sama-sama. Mungkin coaching-coaching yang seperti ini bisa juga dilakukan oleh Bu Aisyah kepada rekan guru, kepada murid, kepada tenaga kependidikan. Sukses terus untuk Bu Aisyah. Amin. Makasih Bu. Sama-sama.